Ya pemirsa. Sementara itu pemirsa, Majelis Hakim memvonis 20 tahun penjara Yuda Arfandi terdakwa kasus pembunuhan Dante, putra artis Tamara Tiasmara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yuda Arfandi ini terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menenggelamkan korban di kolam renang. Majelis Hakim memvonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi, terdakwa kasus pembunuhan Dante, putra artis Tamara Tiasmara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Terdakwa Yuda Arfandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primai penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Sempat terjadi protes pihak keluarga Dante dan rekan Tamara Tiasmara usai vonis 20 tahun diputuskan. Pihak keluarga menyebut putusan tersebut tidak sebanding dan meminta Yuda dihukum mati. Namun terdakwa menyatakan banding. Dengan vonis apapun itu, apapun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung sih untuk itu. Sebelumnya Dante tewas usai ditenggelamkan Yuda saat latihan berenang di kolom pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir taksi online menjadi korban pemukulan penumpangnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, pelaku pemukulan pemirsa merupakan oknum perwira polisi di Polda Maluku. Viral di media sosial, seorang pengemudi taksi online bernama Rizky menjadi korban pemukulan penumpangnya. Aksi pemukulan tersebut terjadi karena kesalahpahaman terkait titik pengantaran. Diduga pelaku merupakan seorang polisi berinisial BSW yang bertugas di Polda Maluku. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan membenarkan peristiwa tersebut dan korban telah melaporkannya pada Sabtu lalu. Kita menerima laporan polisi, kemudian kita tindak lanjuti, ya kita mencari yang jelas untuk yang pelaku, ya kita cari. Untuk lapor sendiri itu? Ya untuk pelaku ya berupa oknum, ya kemudian itu dari penyidik langsung mencari atau menindaklanjuti. Sebelumnya sempat terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, namun dibatalkan karena korban merasa saat mediasi damai dalam kondisi tertekan. Dari Jakarta, dari Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 anggota komplotan perampok spesialis minimarket ini terekam CCTV ketika beraksi di Sukabumi, Jawa Barat. Nah setiap beraksi pemirsa, komplotan ini kerap membobol atap dan plafon lalu menguras barang dalam minimarket. Kamera CCTV merekam aksi kawanan perampok di salah satu minimarket di Sukabumi, Jawa Barat. Saat melakukan aksinya, para pelaku selalu mengenakan masker, topi, dan sweater hitam lalu menguras barang-barang dagangan di etalase minimarket. Para pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari membobol atap, mengemudi, dan mengawasi situasi. Dari rekaman CCTV, polisi menangkap MRS, SP, DR, IZ, dan HH dari sejumlah lokasi berbeda di kota dan Kabupaten Sukabumi. Hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah beraksi di 15 minimarket di wilayah Bogor, Banten, Depok, Tangerang, Karawang, dan Sukabumi. Ditaksir total kerugian atas aksi komplotan ini mencapai 700 juta rupiah. Adapun modus operandi para pelaku, yaitu pelaku masuk melalui atap minimarket dengan cara membongkar lalu merusak plafon dan kemudian masuk mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket tersebut. Selain kelima pelaku, polisi juga mengamankan seratusan bungkus rokok, pipa besi, gunting, dan mobil minibus. Pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, aparat Sat Narkoba Polresta Bogor Kota meringkus seorang pengedar narkoba saat sedang bertransaksi di sebuah halte bus di Jalan Siliwangi, Kota Bogor. Ya, kepada polisi ini tersangka mengaku mendapatkan imbalan 10 juta rupiah per 500 gram sabu. Sebelah kanannya, Pak. Saripudin 25 tahun tidak berkutik saat petugas Sat Narkoba memergokinya sedang bertransaksi narkoba di sebuah halte bus di Jalan Siliwangi, Bogor, Jawa Barat. Saat digeledah, petugas menemukan 3 paket sabu di saku celananya yang rencananya akan ditempelkan di lokasi tersebut. Polisi lalu menggeledah kamar kos tersangka yang berprofesi sebagai pedagang kopi keliling di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. Petugas kemudian mendapati 500 gram paket sabu yang disimpan di dalam tas. Pada petugas, tersangka mendapat imbalan 10 juta rupiah per 500 gram untuk mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sejumlah tempat yang telah dijanjikan. 50 gram kan? Pertama, kita menemukan saudara SR sedang di wilayah Tajur. Ketika tim operasional kami menangkap yang bersangkutan, didapati 3 paket sabu di badannya. Kemudian setelah itu kami melakukan pengembangan kita ke wilayah Ciawi, ke kosannya, sehingga didapatkan kurang lebih 500 gram paket sabu. Untuk sasarannya sendiri, pelaku biasa melakukan di mana? Berdasarkan keterangan pelaku sering melakukan atau menyebar tempelan narkotika jenis sabu tersebut di wilayah Tajur, di wilayah Paledang, di wilayah Bogor Barat, dan di wilayah sekitar Warung Jambu. Selain sabu, petugas juga menyita sejumlah timbangan, plastik paketan, hingga lakban sebagai barang bukti. Aparat kini masih memburu bandar yang memasok narkoba kepada pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami berdua, Pram Senjaya, rekan saya Aris Sahadi, pemirsa dari iNews Center Jakarta. Ini ada ratusan rumah warga di desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur ini rusak akibat erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki. Ya, ribuan warga pun sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dahsyatnya letusan Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan sejumlah rumah dan gedung sekolah rusak. Warga yang paling terdampak parah berada di 2 kecamatan, yaitu Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Hingga saat ini ribuan warga sudah mengungsi secara mandiri ke Kecamatan Titihena. Sementara itu, status Gunung Lewotobi laki-laki adalah awas atau level 4. Sementara itu, pemirsa, puluhan warga mengungsi di salah satu tenda pengungsian yang didirikan BNPB di Desa Bokang, Kecamatan Titiena, Flores Timur. Pemda setempat menyediakan 3 tenda pengungsian di 3 titik, yakni Desa Bokang, Desa Konga, dan Desa Lewolaga. Selain di Kabupaten Flores Timur, warga juga mengungsi di Kabupaten Sika. Para pengungsi mengaku mereka membutuhkan bantuan makanan hingga alas tidur. Ya, Arlista dan juga pemirsa, lalu bagaimanakah suasana pengungsi erupsi Gunung Lewotobi ini? Ada rekan kami Joni Nura langsung dari Desa Bokang, Kecamatan Titiena, Flores Timur. Selamat pagi Bang Joni. Bang Joni, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Apa yang paling mereka butuhkan, Bang Joni? Selamat pagi Lista dan Praf. Saat ini pengungsi di Desa Bokang sangat membutuhkan alas tidur dan jenis makanan untuk bayi dan anak-anak. Lista. Baik, Bang Joni, bisa Anda
putar kamera handphone Anda untuk menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi terkini di daerah pengungsian, di tenda pengungsian di sana. Oke, baik Rista dan Pram. Ini adalah situasi di tenda pengungsian, di mana para pengungsi siang hari ini hanya tidur beralaskan terpal, ada yang beralaskan kasur. Situasi di tenda sendiri cukup panas sehingga para pengungsi lebih banyak menggunakan kipas dan membuka baju sehingga bisa menahan panasnya terik matahari, dan tendanya yang cukup pendek sehingga membuat mereka rasa gerah. Oke, rekan Joni, lalu bagaimana dengan asupan makanan dari para pengungsi? Hari ini seperti apa? Apakah memang kebutuhannya tercukupi untuk makanan siang, pagi, dan juga malam? Baik, Pram, dapat disampaikan bahwa soal makan minum di kamp pengungsian, para pengungsi mengaku bahwa persediaan makanan dan minuman cukup baik. Karena pagi tadi mereka sudah melaksanakan sarapan pagi, dan menurut mereka makanan yang dibelikan itu layak bagi mereka, baik para anak-anak, para jompo, dan para janda yang berada di tenda pengungsian itu sendiri, Pram. Baik, berarti untuk makanan bisa dikatakan aman, para pengungsi mendapatkan makanan sehari 3 kali. Lantas tenda kalau misalkan kami melihat ini cukup besar, kapasitasnya berapa orang pengungsi yang bisa ditampung di tenda ini, Bang Joni? Menurut warga, mereka yang tidur di dalam tenda ini sekitar 50 sampai dengan 60 jiwa yang tidur di sini. Karena mereka merasa jangan terlalu menggunakan yang banyak sehingga tidak berdesakan. Dan saat ini para pengungsi ini sangat membutuhkan alas tidur, khususnya kasur, karena pada malam harinya mereka merasa dingin sehingga butuh alas tidur seperti kasur dan selimut. Lista. Oke, tadi Anda katakan ini cukup banyak sekali para pengungsi yang mengungsi di tenda tersebut. Namun pada pagi hari ini tampak masih sepi. Apakah ini para pengungsi aktivitas seperti apa? Apakah masih boleh kembali ke rumahnya masing-masing untuk mengamankan barang berharga atau seperti apa, rekan Joni? Baik, Pram, dapat saya sampaikan ada beberapa pengungsi yang memilih kembali ke kampung untuk melihat peliharaan binatang mereka yang dilepas di desa mereka. Mereka memberi makanan kepada binatang peliharaan mereka yang ditinggalkan di kampung mereka atau di desa, Pram. Untuk akses air bersih bagaimana, Joni? Sementara pengungsi mengaku akses air bersih di tenda pengungsian masih cukup baik. Namun yang mereka keluhkan adalah MCK. Karena MCK sendiri di tenda pengungsian sampai saat ini belum tersedia. Para pengungsi terpaksa harus apabila ingin membuang hajatan harus meminta kepada warga sekitar yang rumahnya berada di sekitar tenda pengungsian. Lista. Ya, rekan Joni, lalu bagaimana dengan aktivitas Gunung Lewotobi saat ini? Apakah masih erupsi susulan masih terus terjadi di sana? Baik, status Gunung Lewotobi sendiri pada saat ini pada status level 4 atau awas. Hingga pagi tadi belum ada laporan dari pihak PVMBG terkait erupsi yang terjadi di Gunung Lewotobi itu sendiri, Pram. Oke, diperkirakan rekan Joni, untuk berapa lama para warga ini masih akan mengungsi terus di tenda? Para warga sampai saat ini belum tahu kapan mereka harus kembali ke rumah mereka. Karena situasi gunung sendiri pada saat ini masih pada status level 4 atau awas. Mereka menunggu perintah dari pihak PVMBG dan Pemda Floating untuk bagaimana mereka apakah harus tetap bertahan di sini ataukah harus kembali ke kampung mereka untuk melihat tanaman dan peliharaan binatang mereka. Pram. Baik, lantas Joni, saya melihat ini ada beberapa pengungsi yang bisa dikatakan lansia. Nah, untuk kondisi kesehatannya seperti apa, Joni? Baik, terkait pengungsi lansia, dari Pemda sendiri telah menyiapkan posko kesehatan bagi para lansia dan anak-anak. Apabila ada yang merasa sakit, langsung merapat ke posko kesehatan yang disediakan oleh Pemda Floating sendiri. Baik.
Rekan Joni, tadi juga di tayangan sebelumnya sejumlah rumah ini juga mengalami kerusakan. Lalu bagaimana dengan pemerintah setempat? Apakah nanti ada perbaikan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat erupsi ini? Baik Prama, terkait rumah warga yang rusak, sampai saat ini Badan Penanggulangan Bencana masih mendata berapa banyak rumah yang rusak akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Terkait kapan akan diperbaiki atau akan dibantu masih melakukan pendataan hingga belum bisa dipastikan kapan akan diperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat erupsi Lewotobi. Pemirsa, cuaca ekstrim mengakibatkan puting beliung merusak puluhan rumah warga di wilayah Rangkui, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ya pemirsa, selain merusak sebagian besar atap rumah warga, pohon-pohon besar juga tumbang menutupi akses jalan di beberapa lokasi. Puting beliung tuh. Mama, puting beliung itu apa? Puting beliung nih. Puting beliung, habis tengah makan. Habis motor. Video amatir warga merekam detik-detik angin puting beliung tiba-tiba muncul di Sungai Rangkui, dekat pemukiman penduduk di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Angin kencang ini kemudian menerjang puluhan rumah di Kelurahan Gajah Mada dan Pintu Air yang mengakibatkan kerusakan parah dan membuat warga panik. Puting beliung tengah ngobrol, habis. Motor, kirim seng motor kayak. Menurut data awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat, 20 rumah dilaporkan rusak dengan kategori berat hingga sedang. Beberapa atap rumah terbang hingga ke jalan dan pepohonan tumbang menutupi akses jalan di beberapa lokasi. Tim BPBD diterjunkan ke lapangan untuk melakukan asesmen dan membantu evakuasi warga yang rumahnya terdampak. Untuk korban jiwa hanya korban luka ringan. Satu tadi yang baru terdata di kami yang masuk satu korban luka ringan akibat timpaan dari seng ataupun asbes di lapangan kejadian. Waktu pulang kegiatan rupanya lah ini hancur semen ini ya. Kayak deks di atap bayi sih. Kalau barang-barang elektronik sih mungkin nggak tahu juga ini basah atau enggak. Kemungkinan sih rusak kayak sih Pak. Warga diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Sementara itu cuaca di Pangkal Pinang kini mulai membaik, namun masyarakat diingatkan untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan cuaca buruk lainnya. Kuasa hukum terdakwa Guru Supriyani menghadirkan Susno Duaji dan Reza Indragiri dalam sidang kelima di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya pemirsa, mereka hadir melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan dan psikologi forensik. Dalam sidang kelima di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno Duaji melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan. Susno Duaji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri dinilai mampu menjelaskan adanya dugaan kejanggalan terhadap proses hukum yang selama ini berjalan. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan penyidik punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika keterangan anak diragukan. Udah 67 tahun aja kalau nggak bersesuaian ya nggak ada gunanya. Yang bersesuaian pun keterangan saksi tanpa didukung keterangan lain, misalnya bukti forensik, maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian, itu bukanlah alat bukti. Sementara saksi Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik meragukan kualitas keterangan saksi anak, mengingat usia saksi yang tidak sebanding dengan usia dewasa penyidik yang tentunya terjadi perbedaan pola pikir dan kata dalam berkomunikasi. Sekali lagi, menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah
siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Kelompok artinya anak itu adalah kelompok yang paling rentan untuk dipengaruhi oleh pihak lain dalam memberikan keterangan. Apalagi misalnya tadi kalau itu diberikan pertanyaan berulang-ulang dengan penekanan, dia bisa saja berubah keterangannya sesuai dengan keinginan yang bertanya. Ya. Diketahui Guru Supriyani menjadi terdakwa atas kasus dugaan penganiayaan anak murid berinisial MCD pada April 2024 lalu. Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Selama ini Supriyani kukuh menyatakan tidak ada penganiayaan terhadap siswa tersebut. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng Ainis melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Arlisadi dan Pram Senjaya di Ainus Center Jakarta. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya sebagai tersangka kasus suap. Ya pemirsa, sang ibunda Meriska ini menyuap hakim yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Zehra. Ibu mungkin ada yang disampaikan, Bu? Penetapan tersangka terhadap Ibu Ronald Tanur Meriska Wijaya dilakukan setelah penyidik memeriksa Meriska di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya Lisa Rahmat sebesar 3,5 miliar rupiah. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Richard. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalannya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka penerima suap. Selain ketiga hakim, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat juga dijadikan sebagai tersangka pemberi suap. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu makelar kasus Zarof Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Ibu Ronald Tanur lalu menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada hakim secara bertahap. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan menetapkan makelar kasus Zarof Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tersangka dugaan makelar kasus Zarof Richard diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung. Zarof sebelumnya menjadi perantara dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Ex-pejabat Mahkamah Agung sekaligus tersangka dugaan makelar kasus Zarof Richard tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Zarof menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA dalam perkara dugaan pemufakatan jahat kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya Zarof Richard ditangkap di Bali karena telah menjadi perantara antara kuasa hukum terdakwa Ronald Tanur dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan vonis bebas. Kejaksaan Agung menyita uang tunai dari rumah Zarof Richard senilai lebih dari 920 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof mengaku menerima uang tersebut dari tindakan kong kali kong perkara di Mahkamah Agung.
Perbuatan sebagai makelar kasus diakui Zarov telah dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Tom Lembong melawan dengan akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka dari Kejaksaan Agung. Ini bukti kuat sudah dikantongi pemirsa, di antaranya instruksinya hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya. Usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong terus diperiksa Kejaksaan Agung. Namun Tom Lembong tidak menyerah mencari keadilan. Tom Lembong akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sejumlah bukti dikantongi, di antaranya catatan Sekretaris Kabinet pada tahun 2016 bahwa Indonesia defisit gula. Bukti lainnya, Tom Lembong hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya terkait impor gula. Dan data itu kan bisa dibuka, gitu. Dan proses pengambilan kebijakan untuk impor itu, Pak Tom ini lanjutan dari menteri-menteri sebelumnya. Jadi menteri sebelumnya itu sudah ada surat menyurat dengan PPI, ketika Pak Tom masuk, PPI menindaklanjuti surat tersebut dan dijawab oleh Pak Tom. Putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan pra-peradilan. Nah, oleh karena hal-hal tersebut, kami sudah kumpulkan, kami sudah rundingkan, kami akan mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Tim kuasa hukum tak mengungkapkan kapan gugatan pra-peradilan akan dilayangkan. Kuasa hukum optimis, bukti-bukti yang ada dapat membuat terang kasus ini. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Istana Merdeka. Ya, pemirsa, ini ada 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan. Sebelum menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar satu persatu disambut di halaman Istana Merdeka oleh pasukan militer sebagai bentuk penghormatan. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Ada 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timur Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia. Sementara itu pemirsa, ini guna mendukung program pemerintah makan bergizi gratis untuk siswa sekolah. Ini petugas gabungan TNI Polri di Sidoarjo, Jawa Timur ini menggelar makan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang berada di pelosok desa. Ya, walaupun menempuh jarak dan waktu yang lama melalui jalur sungai, hal ini disambut positif oleh seluruh siswa. Mendukung program pemerintah, petugas gabungan TNI dan Polri di Sidoarjo membagikan makanan siang gratis bergizi ke sejumlah siswa yang berada di wilayah pelosok pinggiran kota Sidoarjo. Salah satunya di sebuah sekolah dasar di kawasan Desa Pucukan, Gebang, Sidoarjo. Mereka tidak bisa dijangkau dengan jalan darat, petugas terpaksa membawa logistik makanan bergizi dengan menggunakan perahu dengan menyusuri sungai menuju SDN Gebang 2 yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Sidoarjo. Hal tersebut disambut antusias dari seluruh siswa serta para guru. Mereka senang dengan kedatangan petugas yang akan membagikan makan siang gratis bergizi. Untuk menu yang diberikan terdiri dari 4 menu sehat, 5 sempurna, dan siswa juga diberikan sejumlah snack makanan ringan. Enak. Enak nggak? Enak.
sayur, ikan, sama susu. Ada buahnya juga? Ada. Ini perkenalan program pemerintah yang nantinya mungkin kami akan ajukan sekolah ini untuk mendapatkan program berkelanjutan. Menunya tadi kita siapkan 4 sehat 5 sempurna, itu ada ayam, ada telur, ada susu, ada buah-buahan, ada sayur, snack itu untuk tambahan buat dibawa pulang. Yang utama itu 4 sehat 5 sempurna itu. Program ini rencananya akan terus berkelanjutan di setiap sekolah meski lokasinya sulit dijangkau atau di pelosok desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa masih bersama kami di ISUD. Pemirsa, ini ada seorang wanita berbelanja di toko susu menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di Pancoran Mas, Kota Depok. Wajah pelaku terlihat jelas tertangkap kamera pengawas saat membelanjakan uang tersebut, pemirsa. Kamera pengawas sebuah toko susu di wilayah Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok merekam aksi konsumen yang berbelanja dengan uang palsu. Modus pelaku dengan membelanjakan uang palsu tersebut ataupun dengan cara menukarkan uang receh. Pelaku berbelanja dengan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk membeli keperluan bayi. Menurut pemilik toko, dari uang palsu yang dibelanjakan, pelaku berharap mendapat kembalian dari toko. Namun pelaku justru harus menambah sejumlah uang. Pelaku pun kabur saat pemilik toko menaruh uang yang diberikan pelaku di meja kasir. Ternyata dia kan membeli susu itu kan dengan berat 1 kilo gitu kan. Dan harganya juga lumayan mahal gitu kan. Nah, ternyata nggak ada kembaliannya, dia malah harus nambah sebesar 12.000, jadi total itu 112.000. Dia kaget kan, oh mahal juga ya, gitu kan. Iya emang harganya segitu, gitu kan. Akhirnya dia ngasih 12.000 lagi kan, ngasih. Setelah bayar, suami saya ke kasir, ke meja kasir untuk menaruh uang palsunya, gitu. Nah pas engeh-engeh, kok ini kayak palsu gitu. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, peredaran uang palsu di Kota Depok sudah meresahkan para pelaku usaha.